Salam jumpa lagi sahabat semua. Selamat bergabung bagi yang baru singgah di channel ini. Channel yang dengan sukarela membacakan buku-buku yang maha penting bagi Anda yang memerlukannya. Hari ini kita akan kembali bersama membaca dari buku Kebahagiaan Sejati, bab yang ke-6, Iman dan Penerimaan, yang akan mulai dibaca dari alinea yang pertama sampai dengan alinea yang ke-9. Selamat mendengarkan. Jika hati nurani Anda sudah digerakkan oleh Roh Kudus dan telah melihat jahatnya dosa itu, tentang kuasa dosa, kesalahan-kesalahan dan celakanya, maka Anda akan memandang dosa itu dengan ketidaksenangan. Anda akan merasakan bahwa dosa itu telah memisahkan Anda dari Tuhan, bahwa Anda berada dalam gungkungan kuasa jahat. Semakin berjuang melepaskan diri darinya, semakin Anda sadari kelemahanmu. Motifmu tidak suci, hatimu kotor. Anda melihat bahwa kehidupan Anda telah dipenuhi dengan dosa dan rasa mementingkan diri. Anda rindu diampuni, dibersihkan, dan dilepaskan. Rukun kembali dengan Allah, menjadi mirip seperti Dia. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memperolehnya? Apa yang Anda perlukan ialah damai, keampunan dari surga, dan damai serta kasih di dalam jiwa. Uang tidak dapat membelinya, intelektual juga tidak dapat memperolehnya, kebijaksanaan tidak dapat mencapainya. Anda tidak akan pernah memperolehnya dengan usaha sendiri, tetapi Allah memberikan kepada Anda sebagai satu pemberian. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama. Anda akan memilikinya hanya dengan mengulurkan tangan dan menerimanya. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Anda sudah mengakui dosa-dosa Anda dan membuangnya jauh-jauh dari dalam hati. Anda telah bertekad memasrahkan diri kepada Allah. Sekarang, datanglah kepadanya dan mintalah Dia membasuh dosa-dosamu serta memberi hati yang baru bagimu. Yakinlah bahwa Dia melakukan ini karena Dia telah menjanjikannya. Inilah pelajaran yang telah diajarkan Yesus ketika masih berada di atas dunia ini, bahwa pemberian yang dijanjikan Allah kepada kita haruslah kita percayai dan kita terima, maka itu akan menjadi milik kita. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit orang banyak apabila mereka mempunyai iman dalam kuasa-Nya. Dibantunya mereka di dalam perkara-perkara yang dapat dilihat oleh mereka. Dengan demikian, memberikan ilham kepada mereka agar yakin di dalam Dia sehubungan dengan perkara-perkara yang tidak dapat mereka lihat. Menuntun mereka supaya percaya dalam kuasa-Nya untuk mengampuni dosa-dosa. Hal ini sangat jelas dikatakannya
waktu ia menyembuhkan orang sakit lumpuh. Tetapi supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia di dalam dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Tertulis di dalam Matius 9 ayat yang ke-6. Oleh karena itulah, Yohanes sang penginjil itu berkata mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31. Dari cerita Alkitab yang sederhana tentang bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang sakit, kita dapat mempelajari bagaimana untuk percaya di dalam Dia supaya mendapat keampunan dosa. Marilah kita mengenang kisah orang yang sakit lumpuh di Bethsaida. Penderita yang hina itu tiada daya sama sekali. Dia tidak dapat menggunakan kakinya selama 30 tahun. Namun demikian, Yesus menyuruh dia, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah." Mungkin orang yang sakit itu berkata, "Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan menurut firman-Mu." Tetapi bukan demikian. Dia percaya dalam sabda Tuhan Yesus, percaya bahwa dia telah disembuhkan. Dia berusaha, dia mau berjalan, dan dia dapat berjalan. Dia melakukannya sesuai dengan firman Kristus, dan Tuhan memberi kuasa. Dia disembuhkan. Demikian juga Anda yang berdosa. Anda tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Anda tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagi Anda melalui Kristus. Anda mempercayai janji itu. Anda mengakui dosa-dosa serta menyerahkan diri kepada Allah. Anda mau melayani Dia. Hanya dengan melakukan hal seperti ini, Allah dapat memenuhi firman-Nya kepadamu. Jika Anda percaya pada janji itu, percaya bahwa Anda sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya dan Anda akan disempurnakan sebagaimana Kristus telah memberi kemampuan berjalan bagi orang yang lumpuh itu. Ketika dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Demikianlah jika Anda mempercayainya. Jangan menunggu sampai merasa dirimu sudah sempurna, tetapi katakanlah, "Saya mempercayainya." Demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Kata Yesus, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tertulis di dalam Markus 11 ayat 24. Ada syarat atas janji ini, supaya kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah ialah membersihkan kita dari dosa, membuat kita menjadi anak-anak-Nya, serta menyanggupkan kita mendapatkan kehidupan yang suci. Karena itu,
kita harus memohon berkat-berkat ini serta percaya bahwa kita menerimanya, lalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah menerimanya. Kita mempunyai hak datang kepada Kristus supaya disucikan dan berdiri di hadapan hukum tanpa rasa malu atau sesal. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Tertulis di dalam Roma 8 ayat 1-2. Mulai saat itu, diri Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Anda telah dibeli dengan harga tunai, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dengan mempercayai Allah secara sederhana ini, Roh Kudus telah melahirkan satu hidup baru di dalam hatimu. Bagaikan seorang anak, Anda lahir di dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi Anda sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Sekarang, setelah Anda menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, janganlah undur, janganlah menjauh dari Dia, dan dari hari ke hari berkata, "Akulah milik Kristus, telah kuserahkan diriku sendiri kepadanya," serta memohon kepadanya supaya memberi Roh Kudus kepadaku, serta memelihara engkau dengan karunia-Nya. Dengan menyerahkan dirimu kepada Allah, percaya di dalam Dia, engkau menjadi anak-Nya. Oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Seorang rasul berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Tertulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya terberkati.